Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor 5, yaitu cara pembuatan kuis atau ujian di Blended Learning STIE Indragiri. Baik, langsung saja kita buka situs bl.stieindragiri.ac.id. Kemudian silakan Bapak Ibu login menggunakan akunnya masing-masing. Nah, kemudian di bagian dashboard pilih mata kuliah yang ingin Ibu edit atau Ibu tambahkan ujian. Contoh di sini saya akan menambahkan ujian di pengantar aplikasi komputer 3. Saya klik. Baik. Nah, di bagian sini silakan Bapak Ibu klik hidupkan mode ubah jika ingin menambahkan ingin mengubah topik-topik yang ada di sini. Nah, baik. Setelah itu saya akan menambahkan ujian di bagian topik 2 atau di bagian pertemuan 2. Saya ganti dulu. Oke. Di bagian pertemuan 2 ini saya tambahkan ujian. Caranya, Bapak Ibu klik tombol ini ya, tulisan tambahkan aktivitas atau sumber. Kemudian silakan Bapak Ibu cari di kolom sini. Silakan Bapak Ibu cari kuis. Nah, ini silakan dicek diklik. Nah, di sini untuk nama atau name itu silakan dibuat. Saya contohkan di sini adalah ujian mid semester. Kemudian ini adalah deskripsi dari ujian. Contohnya di sini informasi agar mahasiswa tahu tentang ujian ini. Contohnya di sini silakan mengerjakan soal dengan tertib. Terus inilah pengumuman dari ujian ini. Kemudian yang kedua yaitu jawaban benar akan mendapat poin 10, 20 banyak. Oke, ini contoh. Kemudian checklist tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, kemudian di bagian waktu pengerjaan, nah silakan dicek aktifkan. Nah, di sini waktu pengerjaan dibuat berapa menit. Contoh di sini adalah 60 menit. Nah, begitu. Kemudian di bagian nilai. Nah, di bagian nilai ini upaya mengerjakan yang diizinkan itu dibuat 1 kali. Jadi maksudnya setiap mahasiswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Mahasiswa bisa berulang-ulang. Jadi saran saya yaitu mengerjakan hanya 1 kali. Nah, kemudian di bagian tata letak ini nggak usah di setting.
yang penting yaitu di bagian pembatasan akses. Nah, di bagian pembatasan akses silakan tambahkan pembatasannya. Maksudnya ujian ini akan bisa diakses kapan. Contoh saya akan buat ujian ini bisa diakses tanggal, misalnya dari tanggal 18 jam 8. Oke, tambahkan lagi sampai tanggal 19 jam 8 juga. Nah, jadi mahasiswa itu bisa mengerjakan soal ini antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 jam 8. Setelah itu, setelah lewat tanggal ini, itu mahasiswa tidak bisa mengerjakan ujiannya. Nah, kemudian klik simpan dan tampilkan. Nah, ini adalah deskripsinya. Kemudian yang akan dilihat mahasiswa. Kemudian kita klik edit quiz atau quiz edit. Nah, di bagian nilai maksimum ini silakan Bapak Ibu isikan sesuai ininya ya, sesuai nilai maksimalnya. Contoh di sini saya akan membuat nilai maksimalnya adalah 100. Setelah itu klik enter. Nah, dan jangan lupa dikocok pertanyaan. Kocok pertanyaan ini maksudnya nanti antara mahasiswa A dan mahasiswa B itu tidak akan sama soalnya. Soalnya sama, cuma berbeda urutannya. Oke. Contoh di sini saya akan menambahkan beberapa soal. Itu caranya yaitu klik tombol tambah di sini. Nah, kemudian klik sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini ada beberapa kategori pertanyaan. Ada yang pilihan ganda, true and false, mencocokkan, jawaban singkat, numerik, esai, atau yang lainnya. Di sini saya akan mencoba membuat soal esai. Di sini klik esai, kemudian klik tombol tambahkan. Nah, di bagian nama soal itu kita buat soal 1. Nah, teksnya atau pertanyaannya saya buat pertanyaan di sini. Contohnya produk dari Microsoft Office. Oke. Nah, di bagian umpan balik ini adalah untuk ketika mahasiswa itu selesai menjawab. Nah, di situ nanti mahasiswa itu tahu kisi-kisinya. Nah, contohnya di sini saya jawab, saya kasih umpan baliknya. Ya. Kemudian ukuran barisnya silakan dipilih sesuai sesuai panjang karakter pertanyaan. Contoh panjang karakter pertanyaan itu adalah 2 baris, 3 baris atau 5 baris. Nah, di sini saya akan buat 3 baris. Nah, kemudian
Nah, informasi untuk siswa ini jadi soal ini nanti mahasiswa tuh tahu bobot nilainya berapa. Contoh saya di sini akan menambahkan jika jawaban benar mendapatkan poin 20. Nah, seperti ini. Kemudian klik simpan perubahan. Nah, di sini satu soal sudah terbuat maksudnya. Kemudian di bagian nilai di sini ada. Ini adalah nilai untuk soal ini. Contoh kita buat di sini diedit ya nilainya. Edit. Kita buat di sini nilainya adalah 20. Kemudian klik enter. Nah, jadi soal ini adalah nilainya maksimal 20. Kemudian kita buat satu soal lagi. Contohnya saya akan menambahkan esai. Ya, di sini tambahkan esai kedua. Nah, soal nomor 2. Soal 2. Nah, pertanyaannya apakah fungsi dari Microsoft PowerPoint. Nah, itu ya pertanyaannya. Ini umpan baliknya. Oke ya. Kemudian sama di informasi siswa ini simpan. Nah, kemudian di bagian saya akan menambahkan satu soal pilihan ganda. Ini tambahkan sebuah pertanyaan pilihan ganda. Ini dia. Klik tambahkan. Nah, di sini nama soalnya adalah soal 3. Nah, di sini saya contohkan di bawah ini yang bukan merupakan produk dari Microsoft Office adalah. Nah, di sini. Kemudian di bagian ini jawaban, ini jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini jawabannya A, B, C, D sampai E. Jawaban pertama ini adalah A, Office Word, Microsoft Word. Nah, itu nilainya. Jika ini adalah jawaban benar, salah, maka nilainya tidak ada. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Oke. Yang ketiga adalah saya contohkan di sini PUBG. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Tadi nilai 100. Yang keempat yaitu Microsoft PowerPoint. Dan yang kelima yaitu Microsoft Access. Ini. Kemudian klik simpan
perubahan. Oke. Nah, kemudian di bagian mana tadi? Sini, untuk di bagian nilai, ini kita beri yang pilihan ganda itu adalah nilainya 50, 50, dan di sini nilainya saya contohkan adalah 30. Oke, jadi total nilai sudah pas, cukup 100. Kemudian setelah itu kita coba ujian semester. Nah, di sini klik Pratinjo Quiz, mulai percobaan. Nah, di sini contoh, ini soalnya, ini ada beberapa soal, ada 3 soal, dan ini waktunya. Waktu kita mengerjakan, kita buat tadi 60 menit. Apakah fungsi Microsoft Power contohnya bla 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 bla, gitu kan. Oke, halaman selanjutnya. Nah, ini halaman esai. Maksudnya halaman pilihan ganda. Ini adalah di bawah ini merupakan produk dari Microsoft Office, adalah contoh saya tadi. Yang benar adalah yang C. Kita coba klik C, simpan halaman selanjutnya. Nah, ada berapa produk Microsoft Office? Contoh sini ada 5. Oke. Kemudian klik selesaikan kuis jika sudah menjawab seluruh soal. Kemudian klik kumpulkan semua dan selesai. Oke, klik ini kumpulkan semua dan selesai. Nah, ini jawabannya. Oke, ini adalah feedbacknya tadi. Nah, ini untuk pilihan ganda itu sudah bisa langsung dikoreksi oleh sistem. Jawabannya adalah C, benar. Oke, dapat poin 50. Oke. Saya buka sekarang di bagian mahasiswa. Ini. Saya akan cek di pengantar aplikasi komputer. Nah, ini di pertemuan 2 ada ujian. Kita coba klik. Oke. Nah, di sini ada ujian Meet, dan di sini adalah keterangannya tadi yang kita buat, deskripsinya ujian ini. Nah, kemudian kita klik ujian Mid semester. Oke. Nah, di sini ada kerjakan kuis sekarang. Di sini ada informasi tentang ujian ini. Di sini ada waktunya. Kita klik kerjakan kuis sekarang. Mulai percobaan. Nah, ini soalnya acak ya. Yang tadi itu soal 1 itu adalah esai, sekarang ya pilihan ganda. Contoh, ini jawabannya pun acak. Saya jawab yang B, yang A. Halaman selanjutnya. Nah, untuk contohnya gini. Ada berapa produk dari Microsoft Office? Jawabannya 5. Oke, selesaikan kuis. Kemudian klik kumpulkan semua dan selesai. Klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, jadi mahasiswa ini hanya bisa mengerjakan 1 kali. Nah, di sini untuk pilihan gandanya sudah bisa diketahui jawabannya, hasilnya. Oke, kemudian di bagian teacher atau guru, kita pilih pertemuan 2. Nah, di sini kita klik ujian mid semester. Nah, di sini ada keterangan yang telah mengerjakan 1 orang. Kita klik, kita lihat siapakah dia.
Nah, di sini adalah Doni Karseno sudah melakukan menjawab soal-soal ujian. Nah, kemudian kita klik ulasan pengerjaan kuis. Nah, di sini untuk yang esai, nah ini esai nomor 2. Ini cara menilainya, yaitu adalah kita klik buat komentar atau timpa tanda. Nah, di sini ini kan poin maksimal 30. Seandainya jawaban dia untuk presentasi, oh benar, kita kasih nilai 30. Kita simpan. Nah, kemudian di bagian nomor 2, nomor 3-nya. Nah, ini kita nilai. Oh, ternyata salah. Ada 6. Jadi kita kasih nilai 10. Oke. Ketika sudah dinilai semua setiap soal, maka kita klik selesaikan ulasan. Oke. Kita beri ulasan. Oke, sudah semua. Nah, baru kemudian mahasiswa itu bisa melihat hasilnya. Kita coba cek. Ini di login mahasiswa. Nah, ini klik ujian mid semester. Nah, di sini mendapatkan nilai 90. Oke. Itulah tutorial cara memasukkan kuis atau ujian di Blended Learning STIE Indragiri. Demikian tutorial ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.